lebih menemukan tujuan hidup untuk hidup kekal selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya firman-Mu kehidupan. Kami siap mendengarkan kehidupan yang itu firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Hamba-Mu hanya alat-Mu, penyambung lidah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Amin. Shalom. Ibu bapak sekalian yang ada di pasar Potoling, silakan beraktivitas, berjual, dan yang membeli. Kami kembali ada di pasar ini, serangkaian menjalankan namanya Rally KKR Pasca khusus 2024. Kami sudah jalani ini sejak dari tanggal 1 Maret dan akan berakhir tanggal 31 Maret khusus untuk Rally KKR Pasca. Tetapi penginjilan jalanan, saudara, kami sudah memulai itu sejak tahun 2020 ketika pandemi atau masa COVID, dan kami sudah beberapa kali ada di pasar ini sejak dari masa pandemi, sudah beberapa kali ada di sini. Dan setiap pasar yang kami kunjungi, hampir setiap pasar di Sulawesi Utara kami sudah pernah kunjungi di masa pandemi. Tetapi juga kami lanjutkan sampai hari ini. Mungkin orang berkata, Pak Pendeta, sekarang kan sudah tidak ada corona atau sudah ada virus corona, jadi tidak perlu lagi beribadah di tempat yang terbuka, tidak perlu beribadah di tempat-tempat yang terbuka, harusnya ada di tempat tertutup. Ingat saudara, bahwa mungkin virus sudah berhenti atau yang namanya COVID-19 sudah berhenti, tapi ada virus yang selalu mengikat kita dan membuat kita senantiasa mengalami kehidupan yang tidak pasti, tidak jelas, dilimpah di lembaga kelaman, tekanan, sakit penyakit. Virus itu bernama dosa. Nah, virus dosa inilah yang mengikat manusia sehingga mereka senantiasa terikat dan akhirnya hidup di lembaga kelaman dalam tekanan dan dalam penderitaan. Nah, khusus pasca ini atau Rally KKR Pasca, maka kita diingatkan Tuhan bahwa kita masih punya Yesus Tuhan yang datang ke dalam dunia ini dengan perkara-perkara yang besar, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya yang kita rayakan setiap tahun, dan ada yang namanya keangkatan ke surga, dan akan datang kali yang kedua untuk menjemput umat kepunyaannya. Nah, umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kuasa Paskah itu mengingatkan kita semua untuk tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang ada di lembaga kelaman, yang terikat, yang hidup di dalam kutuk penderitaan dan kematian kekal. Tetapi kita diajarkan Tuhan dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita kembali diberikan jalan, jawaban, kepastian. Kalau sebelumnya karena dosa hidup kita tidak pasti, tidak jelas, karena dosa hidup kita telah ditentukan untuk hari malapetaka dan jurang kebinasaan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk datang memberitahukan kepada kita, kita masih punya jalan, kita masih punya jawaban. Jalan dari apa? Jalan dari kehidupan keselamatan. Masih punya jawaban. Jawaban dari apa? Dari kehidupan yang tidak pasti, tidak jelas. Ketika hidup kita tidak punya tujuan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk datang membebaskan tawanan, melepaskan terikat, memberitahukan tahun pembebasan. Dia Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dia ada di tempat ini dan siap memberkati kita, memulihkan keadaan kita, sehingga kau juga yang sakit pasti disembuhkan. Caranya cuma percaya pada Yesus dengan iman, maka hari ini kehidupan kita tidak akan sama lagi ketika berjumpa firman Tuhan ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang ada di pasar Potoling, dengar baik-baik, kami ada di sini menjadi alatnya Tuhan untuk memberitahukan apa yang dikehendaki Tuhan buat kita semua. Khusus Rally KKR Pasca ini, yang dikehendaki Tuhan buat kita semua adalah yang pertama, mari temukan, miliki status kita yang itu yang sudah menjadi warga surga. Maksudnya begini, saudara, ya, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus dan status kita sudah diubah. Bukan lagi orang asing dan pendatang, bukan lagi untuk dibinasakan, tetapi sudah diselamatkan. Yang menyelamatkan kita bukan golongan A, bukan golongan yang B. Yang menyelamatkan kita bukan agama B, tetapi yang menyelamatkan kita itu adalah koneksi hidup kita lewat iman. Ingat, yang menyelamatkan hidup kita untuk hidup kekal selama-lamanya itu bukan golongan A, bukan golongan B, bukan agama A, agama B, tetapi koneksi kita lewat iman percaya kita. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk datang kepada agama A, agama B. Dia bukan datang kepada agama A, agama B, bukan datang
Tapi dia datang kepada orang-orang yang tertindas, umat Tuhan yang hidupnya tidak jelas, yang tidak pasti karena dosa, hidup dalam kutuk hukuman penderitaan, dalam tekanan, hidup yang tidak pasti dalam kegelapan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, untuk memberikan kita status lagi, bahwa sesungguhnya ketika engkau ditebus dengan darah Yesus, hidupmu jadi berharga di mata Tuhan, statusmu dirubah kembali menjadi anak Tuhan, warga surga yang diikat oleh kuasa perjanjian darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah menebus dosa kita, membayar dosamu, sehingga engkau adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Karena itulah kami ada di pasar-pasar untuk mengingatkan kita semua, supaya kita disadarkan, diingatkan bahwa mulai hari ini bangkit, mari miliki iman, percaya pada Yesus, bahwa dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Haleluya. Hari ini bangkit. Jika kau sakit mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, dokter berkata penyakit ini memerlukan obat yang setiap hari harus diminum, dan obat itu harus minum sampai mati. Aku mungkin berkata, pendeta, suamiku sulit berubah dari mabuk, istriku sulit berubah dari keadaan, dari kehidupan dia. Mungkin hari ini kita terpuruk seperti itu. Dengar, kuasa kebangkitan memulihkan keadaan kita, sehingga kita masih punya pengharapan. Kita masih punya pengharapan dalam Yesus, karena pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Katakan haleluya. Jadi percayalah saudara, kebangkitan Yesus itu membangkitkan semangat kita lagi, membangkitkan mental kita lagi, bahwa dalam segala hal kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus itu memberikan status yang jelas, bahwa engkau bukan orang-orang yang dibinasakan, bukan hidup di lembah kegelapan lagi, tetapi hidupmu sekarang sudah terhubung dengan pusat surga, namanya kerajaan Allah. Kerajaan yang lain akan tergoncangkan, kerajaan lain itu akan mengalami kegoncangan, tetapi hanya ada satu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan itu bernama kerajaan surga. Kerajaan Allah itu bukan bicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ada dua arus kerajaan yang sedang kita hadapi, arus kekuatan kerajaan surga dan arus kekuatan kerajaan duniawi yang di bawah kuasa si jahat. Arus kekuatan kerajaan surga, kalau kami ada di sini sedang membawa arus kekuatan kerajaan surga. Kalau kami ada di sini sedang menegakkan kuasa kerajaan surga. Setiap orang yang terkoneksi dengan kuasa kerajaan surga, maka dia pasti akan dibebaskan. Kenapa? Karena ada kebenaran yang kita dengar. Alkitab bilang di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau sebelumnya umat Tuhan yang ada di sini, mungkin kita masih hidup dalam keadaan stres, depresi, ketakutan, sakit penyakit, tidak ada damai. Tapi ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita membuka hati, maka hari ini kebenaran ini akan memerdekakan kita, sehingga aku akan berkata, Tuhan terima kasih. Aku tahu kalau aku ada di pasar ini bukan kebetulan, karena aku berjumpa Tuhan lewat firman Tuhan yang aku dengar. Aku tahu hari ini aku akan dilepaskan, dibebaskan, sakitku akan disembuhkan, karena aku tahu Yesus penyembuh yang ajaib. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Yesus kita dahsyat. Dia mati dan bangkit karena dia Tuhan yang besar, dia Allah yang hidup, dia Tuhan yang perkasa, dan bagi dia semuanya bisa diubah. Kutuk jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian, kematian kekal jadi hidup kekal. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Bangkit saudara. Jangan berkata sakitku tidak akan disembuhkan. Jangan berkata aku sudah susah dan miskin, aku tidak berdaya. Kekayaan yang terbesar itu bukan kita punya jabatan, bukan punya tanah yang banyak, punya mobil mewah, mungkin punya rumah yang mewah, tapi kekayaan yang terbesar adalah kehidupan kita sudah punya tujuan. Ada kehidupan kekal dia berikan. Kekayaan yang terbesar adalah ada damai di hati, ada sukacita di hati. Karena itu
tempat ini. Dia berkuasa untuk memulihkan kita. Dia berkuasa untuk membebaskan kita. Dan caranya adalah kita hanya membuka hati. Karena kerajaan surga sedang ditegakkan, kebenaran sedang disampaikan, kemerdekaan sedang dinyatakan, damai sejahtera sedang mengalir bagi kita semua, sukacita surga sedang mengalir bagi kita semua. Karena kita tahu Yesus Tuhan ada di segala tempat. Dia tidak pernah terbatas kuasanya, dia tidak pernah terbatas kasihnya. Hanya kita membuka hati dan berkata, Tuhan, inilah aku rindu jamahanmu, aku rindu kuasamu dipulihkan, akan memulihkan keadaanku. Dan ini akan terjadi seperti pada saat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada dua orang buta. Ketika itu kedua orang buta datang pada Yesus dan berkata, Tuhan katakan, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Kedua orang buta berkata, kami mau melihat. Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau engkau melihat. Dan saat itu juga kedua orang buta itu melihat. Mungkin kita tidak buta secara jasmani, tapi ada kehidupan kita yang penuh kegelapan. Ada kehidupan kita yang tidak bisa melihat terang. Ada kehidupan kita yang terpuruk di lembah kekelaman. Itu namanya hidup kita dalam kegelapan. Kegelapan itu bicara kehidupan yang tidak punya tujuan, kehidupan yang tidak punya status. Kegelapan itu kehidupan yang error. Kegelapan itu bicara kehidupan yang rusak dan hancur. Kegelapan itu bicara rumah tangga hidup dalam kehidupan yang porak-poranda. Kegelapan itu hidup yang terikat. Tetapi Alkitab katakan, Yesus mengulurkan tangannya kepada dua orang buta berkata, aku mau engkau melihat. Alkitab bilang mereka ini yang awalnya tidak melihat, tiba-tiba bisa melihat. Kita mungkin saya bilang tadi bukan buta secara jasmani, tapi ada kegelapan dalam hidup kita. Tetapi Alkitab katakan ketika firman disampaikan, tangan Tuhan, kasih Kristus menjamah kita, maka hari ini terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan bersinar atasmu. Melihatlah, terberkatilah, dipulihkanlah, disembuhkanlah, bebaslah, karena ada kasih sayang Tuhan dinyatakan ketika firman ini kita dengar. Bilang haleluya. Hari ini terang Tuhan terbit atasmu. Pemulihan terjadi atas kita. Kesembuhan terjadi atas kita. Kelepasan terjadi atas kita. Karena hari ini lewat iman kita percaya, hari ini juga bukan nanti, keselamatan terjadi di negeri ini, pemulihan terjadi di negeri ini, kesembuhan terjadi di negeri ini, terjadi pemulihan di negeri ini. Maka Alkitab katakan pada akhir zaman rumah-rumah tangga akan dipulihkan, generasi muda akan mendapatkan jalan keluar jawaban. Dan Alkitab katakan terjadilah di akhir zaman, ada banyak orang akan mengalami yang namanya zaman dan lawatan surga, sehingga mereka tidak lagi sama. Tidak sama itu maksudnya sebelumnya hidup dalam tekanan, dalam kutub penderitaan, sakit penyakit. Tapi ketika firman ini disampaikan, ada kelegaan terjadi, ada kebebasan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi sekarang ini dalam nama Yesus. Umat Tuhan di pasar Potoling, percayalah, ketika firman ini disampaikan, hari ini ada sesuatu sedang terjadi atas kita. Ada pemulihan sedang terjadi atas kita. Karena kuasa kebangkitan membangkitkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa kita masih punya Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kita. Jadi kami ada di GKR Pasca ini memberitahukan kabar surga, bahwa kuasa kebangkitan mampu membebaskan kita, mampu melepaskan kita. Dan saudara, di sesi doa kami akan berdoa agar kita semua yang ada di sini bisa mengalami kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Itu terjadi lewat iman kita. Iman kita. Dan karena itu, taruh tangan kirimu di dada, dan mungkin dimanapun suara yang terdengar, Anda sedang berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa ada di sini, dekat di sini, tapi saya tahu suara ini sedang terdengar. Aku sedang mengalami keadaan yang terpuruk dalam rumah tanggaku, dalam ekonomiku, atau sakitku yang hari-hari ini belum mengalami kesembuhan, bahkan sudah bertahun-tahun. Dengar baik-baik, buka hatimu saudara, buka hatimu, karena Tuhan kita ada di segala tempat. Dia tidak pernah terbatas, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Anda cuma percaya dan buka hati, maka engkau akan mengalami zaman Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa firman ini akan termanifestasi. Apa yang difirmankan akan digenapi.
digenapi. Apa yang dijanjikan akan digenapi. Janji Tuhan jangan amin. Pertolongan Tuhan tepat waktu, indah pada waktunya. Sekarang ini jalan Tuhan membawa kami untuk Tuhan lawan kita semua, agar kita menemukan kehidupan yang pasti dan jelas, agar kita dibebaskan dan dilepaskan, bahkan disembuhkan dari sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan diberi begitu. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Di doa khusus ini kami akan berdoa, biar senantiasa masyarakat yang ada di Pasar Motoling ini boleh mengalami jamahan, boleh mengalami kelepasan, boleh mengalami jawaban, dan itu terjadi lewat iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih firman-Mu disampaikan, dan kami rindu Tuhan, masyarakat umat Tuhan yang ada di pasar ini boleh mengalami jamahan. Umat Tuhan yang sakit, dengar baik-baik. Seperti dikatakan tadi, ada mungkin sudah berbulan-bulan sakit penyakit menggerogoti hidup saudara, dan hari-hari ini ada sedang mengalami tekanan hidup. Dengar baik-baik, Tuhan menjamah saudara. Roh Kudus sedang menjamah dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kuasa kasih-Mu melawat kami semua. Mari bisa berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa, Tuhan jamah kami semua. Berkati ibu-ibu kami Tuhan, pedagang-pedagang pasar. Ada banyak beban masalah yang mereka alami. Mungkin mereka sulit ke gereja, atau mungkin belum sempat ke gereja hari Minggu. Tapi kami menjemput bola Tuhan untuk datang memberkati mereka. Tuhan berkati ibu kami Tuhan. Damai sejahtera atasmu turun, sukacita ada atasmu. Diberkatilah mereka semua. Ibu-ibu mama yang ada Tuhan, umur panjang ada di atasmu. Tuhan memberkati engkau dalam damai dan sukacita. Tangan Tuhan yang berbuat bakti senantiasa menjamah masyarakat umat Tuhan yang ada di Pasar Motoling. Saudara, kami mungkin tidak menjangkau saudara untuk mendoakan pribadi saudara, tetapi hari ini dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan ilahi atasmu, terimalah kelegaan atasmu, terimalah pemulihan atasmu dengan iman. Percaya, terjadi lawatan Tuhan di pasar ini, terjadi lawatan Tuhan di Pasar Motoling dalam nama Yesus. Tuhan berkati ibu ini. Kesembuhan, pemulihan diberkati masyarakat yang ada di Pasar Motoling ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudara dengar baik-baik, dalam hidup kita bukan tidak ada masalah, dan masalah itu hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Masalah ekonomi, masalah ketakutan, masalah sakit penyakit, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hari ini ketika kebenaran disampaikan, ketika ada mesbah ibadah di sini, maka hari ini juga Tuhan membawa saudara kuasanya
baik-baik. Pada waktu ketika ada kebenaran disampaikan, ada perkataan yang meneguhkan saudara, jangan Anda ragu berkata amin keras-keras. Dengan saya akan berdoa saudara. Jadi pada waktu ada kata-kata yang keluar meneguhkan hati saudara, langsung Anda bilang amin. Siap semua. Dengar, dalam nama Yesus hari ini di pasar Motoling, ketika Tuhan membawa kami lewat rally KKL Pasca 2024, maka hari ini engkau yang ada di sini, jika engkau sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Jika Anda lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Hari ini kuasa kebangkitan memulihkanmu, melepaskanmu, membebaskan engkau, memulihkan galamu. Ada tujuan, ada kehidupan kekal. Bilang haleluya, bilang haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa disampaikan siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Anda berdiri yang menyaksikan acara ibadah KKR edisi Pasca bersama dengan Raja Walitin, adalah pribadi-pribadi yang dijamah oleh Tuhan. Amin. Amin. Salah satu tim kami yaitu Bapak Stephen Weku, dia telah terluput dari tumor otak beberapa tahun yang lalu, saudaraku sekalian. Ya, pernah dia ke Jakarta akan dioperasi. Cuma dengan 3 kata, kuasa doa. Kuasa apa saudaraku? Doa. Kuasa Doa. Kuasa doa. Kuasa doa bersama dengan istrinya yang lagi mendoakan, yang itu istrinya. Mereka ada di kota Jakarta dan rencananya akan dioperasi. Bapak Stephen ini di bagian otak. Mungkin ada sedikit kesaksian, 1-2 menit silakan, supaya kita dengar kelas. Puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Saya akan bersaksi sedikit. Tahun 2016 saya mengalami pergumulan yang atas seizin Tuhan, karena saya percaya bahwa Alkitab berkata ada dosa, ada sakit yang diakibatkan karena dosa, karena kesalahan kita. Tapi ada juga sakit, penyakit yang Tuhan izinkan supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi kadang Tuhan pakai kita untuk dalam pergumulan, sekalipun bukan mungkin pergumulan, bukan cuma sakit penyakit.